Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang kajian kami, yakni tentang geohistori perpindahan pusat ibu kota Mataram kuno di Jawa Tengah ke Jawa Timur abad ke-9 sampai 10 Masehi. Kelompok 9 ini beranggotakan saya sendiri, Ujung Irianto Wibowo, kemudian Hanum Nur Mufida dan Nuril Aini. Pendahuluan. Latar belakang dari kajian kami yakni adanya Jawa Tengah sebagai pusat peradaban Jawa kuno pada abad ke-8 Masehi. Kemudian lokasi geografis Jawa Tengah sebagai lokasi pusat kerajaan Mataram kuno. Lalu bencana alam berupa letusan gunung berapi yang pernah terjadi dengan dahsyat di Jawa Tengah oleh Gunung Merapi pada sekitar abad ke-9 yang menyebabkan tenggelamnya pusat ibu kota Mataram kuno. Untuk rumusan masalah dari kajian kami yakni 1. Bagaimana letak geografis dari pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Kemudian 2. Bagaimana kondisi geografis di Jawa Tengah pada abad 9 sampai 10 Masehi. Kemudian 3. Bagaimana hubungan antara bencana alam dengan perpindahan ibu kota Mataram kuno ke Jawa Timur. Kemudian 4. Bagaimana letak geografis dari pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Tujuan dari penelitian kami sendiri yakni 1. Untuk mengetahui letak geografis dari pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Kemudian untuk mengetahui kondisi geografis di Jawa Tengah pada abad 9 sampai 10 Masehi. Kemudian 3. Menjelaskan keterkaitan antara bencana alam yang terjadi di Jawa Tengah pada abad 9 sampai 10 Masehi dengan perpindahan letak pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Kemudian terakhir untuk mengetahui letak geografis dari pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Landasan teori. Untuk teori peradaban, kami menggunakan dimensi keruangan, yang mana kami menggunakan skala mikro yang meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai pusat dari kajian kami. Untuk teori timbulnya peradaban sendiri, kelompok kami menggunakan model determinasi lingkungan, yang mana lingkungan dari Jawa Tengah yang adanya letusan gunung berapi sebagai patokan utama dari kajian ini. Untuk teori 7 unsur kebudayaan, kami menggunakan sistem religi, yang mana dalam kajian ini didukung dengan adanya beberapa situs candi dari yang bercorakkan Hindu sebagai patokan untuk menentukan pusat pemerintahan dari Mataram kuno. Untuk paparan data, kami menggunakan beberapa prasasti, diantaranya Prasasti Siwagraha, Prasasti Mantiasi, Prasasti Canggal, yang dimana ketiga prasasti ini digunakan untuk menjelaskan pusat lokasi atau pusat pemerintahan Mataram kuno di Jawa Tengah. Kemudian ada juga Candi Sambisari, Candi Kedulan, dan Candi Kimpulan sebagai patokan candi atau situs religi yang terkena dampak dari letusan Gunung Merapi yang menyebabkan adanya perpindahan kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Kemudian ada juga Prasasti Sangguran, Prasasti Turian, dan juga Prasasti Anjuk Ladang beserta Prasasti Parada II yang menjelaskan tentang
adanya atau pusat lokasi dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur. Lalu ada juga peta analisis geografis Jawa Tengah, peta pusat Kerajaan Mataram kuno yang berdasarkan 3 prasasti yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga ada peta persebaran situs candi di area Gunung Merapi, yang mana beberapa candi ini terkena dampak letusan Gunung Merapi pada abad ke-9 sampai 10 Masehi. Ada juga peta analisis arah letusan Gunung Merapi dan peta analisis dampak letusan Gunung Merapi. Kemudian ada peta kondisi geografis Jawa Timur, peta pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur yang berdasarkan prasasti yang saya sebutkan juga tadi. Lalu selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Letak geografis ibu kota Mataram kuno di Jawa Tengah. Nah, Kerajaan Mataram kuno ini sendiri berdiri pada abad ke-7 hingga 10 Masehi di Jawa Tengah. Nah, wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram itu pada pusat pemerintahan itu pertama kali disebutkan di wilayah Bumi Mataram. Ini di Medangi Bumi Mataram. Nah, wilayah ini itu diperkirakan berada di wilayah Yogyakarta, yaitu di sekitar daerah Prambanan. Nah, kemudian lokasi ini tuh didukung dengan pernyataan dari Prasasti Canggal yang menyebutkan sebuah pernyataan mengenai Medangi Bumi Mataram yang memiliki arti bahwa pusat kerajaan pada masa itu berada di Bumi Mataram. Kemudian data tersebut juga didukung oleh peninggalan dari masa kerajaan Mataram kuno, yaitu yang pertama ada Candi Sambisari. Nah, Candi Sambisari ini tuh berada di Dusun Sambisari, Desa Purwo Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pada kompleks candi ini ditemukan banyak benda peninggalan yang bercorak peradaban Hindu Shiva. Nah, benda-benda tersebut itu berupa arca Agastya, arca Ganesha, arca Mahisasumardini, dan juga Linggayoni. Nah, karena lokasi dari Candi Sambisari ini juga tidak terlalu jauh dari Candi Prambanan, sehingga diperkirakan memiliki umur yang sejaman dengan Candi Prambanan. Dari segi arsitektur, ini juga memiliki kemiripan dengan Candi Prambanan. Yang kedua yaitu ada Candi Kedulan. Nah, Candi Kedulan ini terletak di Dusun Kedulan, Kelurahan Tirto Martani, Penewon, Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, diperkirakan bahwa candi ini dibangun pada abad ke-8 sampai 9, sehingga juga diperkirakan peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno. Lokasi dari kedua candi ini juga memiliki jarak yang lumayan dekat, sehingga penemuan kedua candi ini juga memiliki kedalaman tanah. Saat ditemukan itu memiliki kedalaman tanah yang hampir sama, yaitu sekitar 7 meter dari kedalaman tanah. Kemudian arah dari kedua candi ini saling berlawanan, sehingga diperkirakan kedua candi ini merupakan candi utama pada masa kerajaan Mataram kuno. Yang kedua, ini adalah pusat kerajaan yang berdasarkan dari isi prasasti Siwagra. Nah, perpindahan ibu kota Mataram kuno yang kedua yaitu berada di wilayah Memerati. Ini wilayah Memerati. Nah, daerah Memerati ini diperkirakan berada di daerah Kedu
yang merupakan sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Temanggung, Magelang, Jawa Tengah. Nah, penyebutan Mamrati ini terdapat pada prasasti Siwagera dengan bunyi seperti ini. Kadat uang indang Ibu Mataram I Mamratipura. Yang berarti perpindahan telah terjadi dari Bumi Mataram menuju Mamrati, ke wilayah Mamrati ini. Nah, yang kemudian perpindahan berikutnya yaitu berdasarkan data dari Prasasti Manti Asih. Nah, dalam prasasti berangka tahun 908 tersebut, tertulis sebuah kalimat pada baris 8 bagian B yang bertuliskan Tarumuhun Rimdang Ripoh Pitu Rakai Mataram. Sang Ratu Sanjaya, Sri Maharaja Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai Panunggalan. Nah, secara garis besar dapat diartikan bahwa Sang Ratu Sanjaya penguasa daerah Mataram yang berada di Medang Poh Pitu. Nah, ini adalah wilayah Poh Pitu. Nah, lokasi dari Poh Pitu sendiri itu berada di bagian selatan dari Jawa Tengah sendiri. Kemudian untuk perpindahan terakhir sebelum berpindah ke Jawa Timur, ibu kota Mataram kuno kembali lagi berpindah menuju Bumi Mataram atau kembali ke ini, Medangi Bumi Mataram. Ini adalah perpindahan sebelum ke Jawa Timur. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai keadaan geografis Jawa Tengah pada abad ke-9 hingga 10. Jawa Tengah itu adalah provinsi yang berada di Indonesia, yang berada di wilayah Jawa. Untuk lokasi geografis dari kerajaan Mataram kuno sewaktu di Jawa Tengah, yaitu pada peta ini, wilayahnya itu dikelilingi oleh pegunungan, diantaranya ada Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Unggaran, Merbabu, dan juga ini Merapi. Dan selain itu juga wilayah geografis dari Mataram kuno itu terdapat banyak sungai-sungai. Di antaranya ada Sungai Bonggowonto, Elo, Progo, Opak, dan Bengawan Solo. Nah, ini pada abad ke-9 sampai 10 itu diperkirakan terjadi letusan gunung dari Gunung Merapi. Ini gambarnya. Oh, ini petanya. Nah, letusan gunung tersebut itu mengakibatkan tertimbunnya wilayah kerajaan Mataram kuno. Menurut Bemlen, longsornya Merapi ini juga letusannya telah menyebabkan perpindahan ibu kota Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, apa itu letusan tersebut itu menyebabkan tertimbunnya Candi Sambisari dan juga Candi Kimpulan. Nah, ini dilihat apabila dari peta laharnya, maka Candi Kimpulan berada di sini dan juga Sambisari, sehingga candi-candi tersebut itu tertimbun oleh material dari letusan Gunung Merapi. Nah, ini adalah Candi Sambisari. Dipaparkan bahwa kompleks Candi Sambisari ini ditemukan terkubur sedalam 6,5 meter di bawah timbunan lahar dingin Merapi. Nah, timbunan tersebut itu berupa gelombang lahar dingin yang berupa batu, tanah, dan juga pasir. Kemudian ini juga Candi Kedulan. Candi Kedulan ini batu-batu pada candinya itu mengalami pergeseran akibat diterjang lahar Merapi. Nah, bangunan Candi Kedulan ini sendiri itu terkubur pada kedalaman 6 meter di bawah permukaan tanah. Untuk jenis tanah, ini adalah lapisan tanah Candi Kedulan itu terdiri dari 13 lapisan, sehingga diperkirakan bahwa candi telah tertimbun sebanyak 13 kali. Ini adalah lapisan tanah dari Candi Kedulan.
Nah, berikutnya yaitu sejarah tahapan letusan Merapi. Nah, Gunung Merapi sendiri ini telah memiliki beberapa kali sejarah letusan. Petromir 1990 itu membagi sejarah Merapi menjadi 5 tahapan. Yang pertama yaitu pra-Merapi, kedua Merapi tua, ketiga Merapi menengah, keempat Merapi muda, dan kelima Merapi sekarang. Kemudian dari klasifikasi tersebut, letusan Merapi pada abad ke-10 merupakan letusan Merapi muda. Karena peradaban Mataram sendiri ini eh, berjalan beberapa abad dari zaman sekarang, sehingga kurun waktu yang dapat diukur dari sekarang itu berkisar ribuan tahun, yaitu sekitar 1014 tahun. Nah, selain Candi Sambisari dan Kedulan tadi, ini juga ada Candi Kimpulan. Candi Kimpulan ini juga termasuk dalam peninggalan Mataram kuno, karena candi ini tuh telah ditemukan pada tahun 2009. Jadi penemuan candi ini tuh ketika akan dibangun perpustakaan untuk Universitas Islam Indonesia (UII). Jadi Candi Kimpulan ini adalah candi yang diperkirakan dibangun pada abad ke-9 Masehi. Bangunan candinya sendiri ini terdiri dari batuan andesit dengan hiasan ukiran sederhana, dan bangunannya pun hanya ditata rapi tanpa perekat apapun. Nah, candi ini juga tertimbun oleh material vulkanik. Kemudian Candi Kimpulan ini ditemukan pada kedalaman 2,1 meter. Kemudian ini adalah struktur dari lapisan tanah waktu ditemukan Candi Kimpulan ini. Ini. Yang dimana lapisan-lapisan tanah tersebut terdiri dari endapan pasir, endapan lempung, endapan pasir kerikil, dan lain sebagainya. Ini adalah stratifikasi tanah dari Candi Kimpulan. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan persebaran lahar dari Gunung Merapi. Nah, adapun jalur lahar dari longsoran Merapi ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu mengenai atau menimbun melewati Candi Kimpulan, kemudian juga Candi Kedulan, Candi Sambisari juga. Nah, wilayah ibu kota itu diperkirakan dari bukti peninggalan yang mendukung adanya kerajaan Mataram kuno pada masa itu. Nah, kemudian ini adalah peta analisis dampak letusan Gunung Merapi. Ini. Jadi wilayah setelah berpindah terakhir, ibu kota Mataram kuno berada di Medangi Bumi Mataram. Nah, ini adalah tempat yang dilalui oleh jalur lahar Merapi juga, sehingga ibu kota Medangi Bumi Mataram itu tertimbun. Sehingga akibat dari letusan Merapi yang sangat dahsyat ini, terjadilah perpindahan ibu kota Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, karena ibu kota yang berada di Medangi Bumi Mataram ini benar-benar tertimbun oleh longsoran dari Gunung Merapi. Hubungan antara letusan Gunung Merapi abad ke-9 sampai 10 Masehi dengan perpindahan Mataram kuno ke Jawa Timur. Letusan Gunung Merapi disebut dengan Mahapralaya. Mahapralaya ini merupakan salah satu faktor penyebab berpindahnya kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Aliran lahar dari letusan Gunung Merapi mengarah ke arah selatan, yang dimana di situ terdapat
ibu kota dari kerajaan Mataram kuno, sehingga kerajaan Mataram kuno harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yaitu ke arah timur menuju ke Jawa Timur. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan prasasti Sangguran yang ditemukan di daerah Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, yang berangkat tahun 846 Saka, yang dimana prasasti Sangguran ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Diyawawa yang memerintahkan Mahapatinya yaitu Mpu Sindok untuk menetapkan desa Sangguran sebagai daerah Sima. Letak geografis ibu kota Mataram kuno di Jawa Timur. Setelah masa kepemimpinan Raja Diyawawa, kemudian Mataram kuno di Jawa Timur dipimpin oleh Mpu Sindok. Pada masa kepemimpinan Mpu Sindok ini, Mpu Sindok berhasil mengeluarkan sekitar 20-an lebih prasasti, di mana 3 prasasti diantaranya memberikan informasi mengenai ibu kota Mataram kuno di Jawa Timur pada saat pemerintahan dari Mpu Sindok. Yang pertama yaitu pada prasasti Turian. Pada prasasti Turian ini, pada bagian isinya, ini terdapat penyebutan nama dari daerah Tamlan atau Tamlang, yang dimana Tamlang sendiri memiliki kemiripan toponimi dari nama desa Tambelang yang berada di Kecamatan Tambelang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Jadi, diperkirakan titik dari daerah Tamlang berada di sekitar sini merujuk pada kedekatan toponimi dari daerah Tambelang yang berada di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Setelah sebelumnya berlokasi di Tamlang, sesuai dengan prasasti Turian yang berangkat tahun 851 Saka, kemudian letak ibu kota dari Kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur berpindah ke daerah Watugaluh. Daerah Watugaluh disebutkan pada 2 prasasti, yaitu prasasti Anjuk Ladang yang berangkat tahun 857 Saka dan prasasti Parada II yang berangkat tahun 865 Saka. Berikut isi dari prasasti Anjuk Ladang dan prasasti Parada II yang menyebutkan tentang daerah Watugaluh. Nama Watugaluh sendiri dalam kedua prasasti tersebut diyakini memiliki kemiripan toponimi dengan daerah Megaluh. Daerah Megaluh sendiri merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Daerah Watugaluh sendiri diperkirakan berada di titik ini sesuai dengan kedekatan toponimi dengan daerah Megaluh yang berada di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Untuk kesimpulan dari presentasi dari kelompok kami, yaitu bahwa Kerajaan Mataram kuno itu berdiri pada abad 7-10. Dan awalnya ibu kota Mataram kuno itu berada di wilayah yang disebutkan oleh prasasti tanggal, yaitu berada di sekitar wilayah Prambanan. Kemudian ibu kota mengalami perpindahan ke wilayah Mamerati dan kemudian berpindah lagi Dupoh Pitu, dan untuk sebelum berpindah ke Jawa Timur, ibu kota Mataram kuno berada di wilayah Bumi Mataram. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa telah terjadi Mahapralaya letusan Gunung Merapi pada abad 9-10 di Jawa Tengah yang membuat berpindahnya ibu kota Mataram kuno ke Jawa Timur. Nah, hal ini juga karena dipengaruhinya wilayah geografis dari Jawa Timur sendiri yang juga terdapat banyak gunung dan juga sungai-sungai berantas. Nah, gunung sendiri adalah sebagai simbol dari pusat kerajaan, sehingga wilayah Jawa Timur memenuhi sebagai syarat untuk berdirinya wilayah ibu kota. Kemudian letak ibu kota Mataram kuno di Jawa Timur diduga berada di
wilayah Jombang, daerah Jombang. Nah, hal ini tuh berdasarkan isi dari Prasasti Turian, Anjuk Ladang, dan juga Prasasti Parada. Untuk perpindahan ibu kota pemerintahan Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-9 sampai 10 Masehi. Pada teori timbulnya peradaban yaitu model determinisme lingkungan, kami menyoroti dampak dari letusan Gunung Merapi pada abad ke-9 Masehi. Adanya letusan Gunung Merapi pada abad ke-9 Masehi ini memberikan pengaruh terhadap Kerajaan Mataram kuno yang pada saat itu berlokasi di Jawa Tengah. Sebelumnya Kerajaan Mataram kuno ini sempat mengalami perpindahan beberapa kali ibu kota pemerintahannya. Kemudian pada akhirnya Kerajaan Mataram kuno ini terdampak oleh letusan Gunung Merapi pada abad ke-9 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan terkuburnya Candi Sambisari, Candi Kedulan, Candi Kimpulan oleh abu vulkanik dari letusan Gunung Merapi. Dengan terdampak oleh letusan Gunung Merapi, mengharuskan Kerajaan Mataram kuno berpindah ke tempat yang lebih aman ke arah timur, yaitu menuju ke daerah Jawa Timur. Di daerah Jawa Timur sendiri, Kerajaan Mataram kuno juga sempat melakukan perpindahan ibu kota sebanyak 2 kali. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Saran dan kritik kami harapkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.